Pujian selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita bersama nikmat yang tiada hentinya, nikmat yang tiada batasnya kepada kita selaku hambanya. Dengan nikmat tersebut kita bisa melakukan daripada kegiatan kita sehari-hari, yang mana harapan kita, kegiatan kita yang kita lakukan adalah kegiatan yang bisa menimbulkan rahmat Allah, yang bisa menimbulkan ampunan Allah. Juga insya Allah kita dijadikan golongan Allah sebagai hamba-hambanya yang selalu melakukan daripada kebaikan, atau boleh dikatakan sebagai hamba-hambanya yang soleh. Karena harapan kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada kita, haruslah kita menggunakan nikmat tersebut dengan hal-hal yang baik. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan nikmat, kita mensyukurinya dengan menggunakan nikmat tersebut, beribadah kepada Allah, atau paling tidak jikalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan kita berbuat maksiat. Ya, itu paling kecil. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan kita berbuat maksiat. Itu nikmat, itu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling kecil. Jangan sebaliknya, sudah kita tidak bisa berbuat baik, malah kita bermaksiat pula. Nah, jangan. Na'udzubillah. Itu seolah-olah kita telah kufur nikmat kepada Allah. Ya. Karena kufur ini banyak macam. Jangan kita katakan kita tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah, bukan juga. Masih banyak kalimat-kalimat atau perbuatan-perbuatan yang bisa menandakan kita ini kufur kepada Allah. Salah satunya adalah tidak menggunakan nikmat Allah kepada tempatnya. Ya, kita nikmat sama Allah ini, harusnya kan kita sebagai hamba Allah yang bersyukurnya dengan cara menggunakan nikmat tadi dengan sebaik-baiknya. Ya, itu baru kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak bersyukur, dalam arti kata tidak menggunakan nikmat tersebut dengan sebaiknya, maka kita termasuk daripada hamba Allah yang kufur terhadap nikmatnya. Maka na'udzubillah, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, kepada para sahabat, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Harapan kita bersama satu, yaitu kelak nanti di padang mahsyar kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW, dan dengan dikenalnya kita oleh Nabi Muhammad, maka otomatis kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan dengan syafaat tersebut kita akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena berkah salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mulai dari detik ini kita berusaha dengan semaksimal mungkin, tidaklah kita menggunakan lisan ini, terkecuali lisan ini juga kita gunakan untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena dengan banyaknya atau dikitnya salawat kita kepada Rasulullah, itu akan menandakan kita dikenal atau tidaknya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita bersedih hati, jangan kita uring-uringan atau menyesal dengan yang sangat dalam ketika nanti di padang mahsyar, ketika kita bertemu Nabi Muhammad, memandang wajah beliau, namun ketika kita mendekat dan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak mengenali kita. Kenapa tidak mengenali kita? Karena kita sedikit salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bukan termasuk umat yang tidak dikenal oleh Nabi Muhammad, dan kita berharap semoga kita bisa berjumpa Nabi Muhammad, atau lebih bagus bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin
di minggu yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang mandi. Mandi wajib sudah selesai ya. Sudah selesai pembahasan tentang mandi wajib, tata caranya juga kita sudah selesaikan. Ya, dan juga mungkin kemarin sudah ada yang nanya atau nanti kita buka lagi sesi tanya jawab tentang masalah yang kemarin. Kalau masih ada yang bingung masalah tentang mandi wajib, boleh nanti kita di akhir pelajaran buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita lanjutkan dulu pelajaran kita. Maka pada malam hari ini kita bahas tentang tata cara ibadah kepada Allah, atau lebih ringkas tentang tata cara sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena deretannya sudah tadi. Wudhu sudah, habis wudhu ya pasti kita bahas masalah mandi wajib. Sudah bahas masalah mandi wajib, kita bahas masalah sholat. Memang sebenarnya habis mandi wajib ini kita bahas masalah tohara. Tohara dalam arti kata banyu yang tentang banyu yang boleh dipakai, najis terbagi berapa kita belum bahas. Nah itu kita buka langsung tanya jawab baik. Tentang masalah banyu yang boleh dipakai untuk wudhu sama najis. Lagi kita buka tanya jawab. Karena itu biasanya adalah hal yang kalau kita ngomong mungkin sudah banyak yang paham, cuman perlu diulangi dikit baik itu ya. Jadi kita langsung bahas masalah sholat. Ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah ini bukannya hanya ibadah semata, bukannya hanya melepaskan kewajiban kita kepada Allah. Karena ibadah kita ini, kalau kita membayangkan hanyalah melepaskan ibadah, hanyalah melepaskan kewajiban, maka banyak sekali orang-orang yang tidak punya adab ketika sholat. Hanya melepaskan aku yang penting sholat, yang penting aku melakukan kewajiban. Akhirnya apa? Karena omongannya seperti ini, hanya melepaskan kewajiban, maka mereka tidak memperhatikan lagi adab ketika sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di sini dikatakan oleh Imam Ghazali ada sholat. Ketika kita sholat mempunyai adab. Apa saja adab itu? Ketika kita mau melakukan sholat, maka di sini dikatakan oleh beliau, "Baca faraqta min taharatil khabas wa taharatil hadas fil badan wa siyab wal makan wa min satril awra min asyura ila rukbah." Nah, di sini dikatakan, kalau kalian sudah selesai membersihkan diri kalian dari hadas kecil, juga hadas-hadas yang lain di anggota badan, di baju, di pakaian kita, dan di tempat, dan juga kita menutup aurat kita dari yang namanya pusar sampai ke lutut. Nah, di sini yang perlu dipertanyakan adalah ketika kita sholat kan biasanya langsung baik. Ini yang perlu jadi pertanyaan. Mana ada kita namanya buka kopiah nyingok ada. Nah, nyingok ini, nyingok kan kantong, buka kantong bawah. Ketika kan biasanya langsung sholat. Maka di sini dikatakan, kalian ketika sebelum sholat harus ini dulu, kata beliau. Lihat dulu, habis dari kalau kita merasa sudah yang di badan kita tidak ada najis lagi, di pakaian kita tidak ada yang namanya najis lagi, di tempat yang kita sholat tidak ada najis lagi, baru kita melihat aurat kita, nyingok aurat yang sudah kita bahas kemarin ketika sholat. Nyingok ini sudah tertutup belum? Belakang sudah tertutup belum? Perhatikan, jangan sampai ketika yang sudah pernah kita bahas waktu sujud, waktu apa? Buku atau waktu sujud ini kenyingan pusarnya. Karena apa? Jangan kita sampai salah mengartikan yang penting kan tak kenyingan dari depan. Dari sini juga bisa. Karena kan kadang kalau kita jadi imam mungkinlah tidak kenyingan. Tapi kan bahasa kita nih apa? Ketika kita nunduk ada kenyingan pusar.
ya, itu sudah menandakan sholat itu batal. Hati-hati. Yang pakaian kendor, ya, pakaiannya agak lebar-lebar, ya, atau pakaiannya agak sempit-sempit. Kalau lebar-lebar mungkin bisa, yang agak sempit-sempitin, nah, kadang kan, yang agak kecil-kecil, ya, yang agak kecil. Kalau lebar mungkin bisa nutup, agak kecil-kecil ini, atau kecil masih dipakai. Akhirnya ketika sujud, ya, mulai naik baju tadi, karena kecilan sudah masih dipakai. Ya, akhirnya terbuka yang belakang. Kadang-kadang mau salah, kan yang meninggalkan di pusar Ustaz, pusar kan di depan. Nah ini kadang-kadang mau salah. Ya, yang namanya pusar bukan hanya di depan, di putaran itu juga dihitung. Dan itu salah mengartikan. Ya, kadang-kadang mau salah mengartikan macam itulah. Kan pusar di sini Ustaz, pusar kan di depan, jadi belakangnya dihitung enggak? Tidak Ustaz, aku tidak dihitung. Kan pusar, bahkan pusar sampai ke lutut, nah tidak pernah diperhatikan. Nah inilah yang menjadikan salah pengertian itu di sini. Ya, pusar di sini adalah juga putarannya, Pak. Bukan cuma di depan, ya. Jadi kalau kita ngomong cuma di depan, jadi samping ini tidak usah lagi. Ya, samping tidak usah lagi, karena kan cuma ini nggak pusar, samping ini. Usah kamu pakai celana lagi, cuma untuk berpusar kamu. Dokter baik sudah sah sholat kamu. Kalau kita memahaminya seperti itu, jadi bukan seperti itu. Pemahamannya adalah pusar dan putaran pusar. Juga ini juga ditutup. Jangan sampai kita mengatakan kan yang wajib itu hanya nutup pusar sampai lutut. Kalau cuma kita pikiran macam itu depan kita tutup, cuma pusar lutut dari pusar sampai lutut depan kan, pusar sampai lutut, belakang tidak kayak ini. Jadi depan kamu tutup, belakang tidak usah ditutup. Kalau kita pemahamannya seperti itu, jadi jangan sampai salah. Pemahamannya jangan sampai salah. Jadi lebih bagusnya ketika kita sholat, dimulai dulu, lihat dulu apa yang kita pakai, nyingok dulu, sedikit nyingok. Takutnya agak ada yang masuk, yang jadi bangkai. Jangan sampai agak ketika sholat kita buka kantong, nyatanya ada semut, ulang lagi semut kita. Karena kan bangkai. Bangkai walaupun nggak berdarah, itu masih disuruh kita ulang sholat kita. Contoh. Kita lagi sujud nih, kita lagi sujud. Tidak tahunya ketika kita sujud, ada semut nih, semut ditimpuk tangan kita, sampai mati semut tadi ditimpuk tangan kita. Pas kita ngangkat, ini semut tadi melok, maka mana sholat kita? Batal, kita diulang lagi. Karena yang mati tadi bangkai walaupun tidak berdarah. Jadi perhatikan, perhatikan sebentar baik. Urusan alam-alamunnya, ninggalin dikit-dikit ninggalin kopiah ada, kantong gitu, yang ada kantong. Itu udah cuma perhatikan. Kalau yang pakai baju dalaman sepan, nah kalau pakai sepan jangan langsung sholat perhatikan dulu kerok kantong tuh. Kalau ada yang takutnya ada bangkai, itu beda. Setelah kita melakukan tadi, selesai daripada bersuci, sudah bersihkan badan dari najis, pakaian kita, tempat sholat kita, kemudian tutup aurat juga sudah. Setelahnya apa? Menghadap kiblat, qaiman mufarajan baina qadamaika biha sulat adammaha. Ketika kita menghadap kiblat, diharap kaki kita ini berdirinya jangan ngangkang. Jangan seolah-olah bumi itu punya kamu, kaki besar bekal, jangan. Kalau kita sholat itu cuma jarak macam ini nah ini luruskan macam ini tangan kita macam ini nah jarak kaki itu cuma ini, jarak kaki itu cuma buka sama ini. Mengapa sama ini? Kita harus coba praktek langsung. Mengapa kita ketika sholat itu kaki kita cuma sama ini? Agar ketika kita sujud tidak berubah kaki kita.
Nah, jangan lupa. Cuma kalau makan lagi, makan lagi kok. Nanti kayak bisa. Ya, makanya kayak kita tadi cuma disuruh sekilan naik agar fokus dia tidak berubah lagi gitu. Itu ya masalahnya. Ya agak susah kalau nanti sekolah. Paham dulu itu yang iya, makan nanti waktu taruh udah langsung jadi. Pasti yang bilang banyak kan. Mungkin ya, sekali itu banyak ya. Nah, itu makanya kita apa disuruh sekilan, karena kita lah ketika waktu sujud itu kaki kita tidak berubah, kayak biasa tuh lah. Itu yang permasalahannya di situ. Kaki ngangkang untuk apa? Walaupun kalau kita ngomong itu ada yang kosong, diisi bukan kamu kan mengangkang-angkang. Kalau tiga nggak harusan itu kan? Nggak bisa. Iya. Nggak ada bisa kan? Angkang itu malah pengangkang kamu. Dekati kuda lagi, tidak juga macam itu. Iya. Takutnya lagi sholat kita batal kalau banyak gerakan kan? Nah itulah makanya. Nih. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan, ya, tegak kita adalah cuma sekilan. Nah setelah kita tegak sekilan, jangan kita langsung takbir dulu, jangan. Banyak ibadah dulu. Ya, sekilan, baik kita sekilan. 2 kilo. Hah? 2 kilo musaan. Musaan 2 kilo. Semua ini ngangkang gitu, udah. Kalau semua ini ngangkang sudah. Iya, kalau semua ini ngangkang sudah. Kalau 10 kilo aja 10. Kalau ini ngangkang gitu sholat. Kalau macam ini kan harusnya ngangkang. Hah? Bila si kecil sesuai bahu pokoknya ini sejajarkan ya, jangan sampai ngap, pokoknya jangan sampai ngap, ini sejajar ini sejajar ya, sejajarkan ya, kalau dia jadi gitu bisa tidak dibuat benar. Kalau kita kilanya dengan sama kayak kita tuh lah tidak mungkin tangan kita kecil apa beda dengan kaki kita, tidak mungkin. Beda sejajar gitu ya. Itu lebih maksudnya lebih amannya macam sejajar. Ya. Fungsinya cuma itulah fungsinya tadi. Biar apa? Jangan menyebabkan banyak gerakan tadi sholatnya batal itu baik. Ya, kalau dia ngangkat otomatis kakinya ngobah lagi. Itu yang pertama kalau kita ngobah-ngobah pertama pasti sholat kita tidak khusyuk. Ya. Kalau kita ngobah-ngobah sholat, ngobah-ngobah gerakan sholat, yang pertama sholat kita tidak khusyuk macam itu, ya. Mungkin tidak batal sholatnya, karena dia tahu gerakan sholat yang batalkan 3 kali itu, dia tahu tidak batal sholat benar, tapi konsentrasi kita terganggu dengan kita banyak gerak tadi. Ya. Nah, di sini kita bahas balik lagi. Setelah kita melakukan itu, kaki kita sudah sejajar, jangan kita langsung takbir. Beliau mengatakan setelah melakukan itu, ya, baca surah An-Nas. Ya, baca surah An-Nas. Sekali jadilah. Allahu berbinas malikin nasyidana min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurina minal jinnati wan nas. Ada lagi tambahan, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, itu tambahannya. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, itu tambahan deh. Ya, yang awal itu pakai, yang paling kecil itu mengapa baca surah An-Nas. Itu apa faedahnya kata beliau? Tahassana biha min syaitanir rajim. Apa gunanya? Untuk memberikan benteng kepada kita daripada syaitan. Kenapa di situ ada kalimat min syarril waswasil khannas? Ya, daripada keburukan waswas. Ya. Nah, di sini apa kata beliau? Sudah itu wahdu bilka wa farqa minal waswas. Dan setelah kita baca itu,
Kita belajar hadirkan hati kita dan kosongkan hati kita daripada sifat was-was. Ya sudah lakukan baca belajar nas tadi, ya kita sudah bersiap-siap menghadap Allah. Nah, di sini juga dikatakan sama beliau, wanzur baina yadayya minta man taqumu wa man tunaji. Ini setelah kita belajar fikih, beliau juga mengajarkan kita cara tasawuf. Oke, tadi cara fikih sudah, sekarang beliau mengajarkan kita cara tasawuf. Agar apa? Ibadah kita bukan cuma ibadah zahir. Kalau kita ngomong ibadah zahir kan kita cuma nganut syarat sama rukun. Oke, itu kan ibadah zahir. Nah, beliau ini mengajarkan kita ibadah batin, bukan cuma zahir. Oke. Kalau ibadah zahir mungkin semuanya kita bisa. Kadang-kadang kita zahir benar, zahir kita masih tidak benar, Pak. Ketika kita ibadah, ini bahaya. Makanya beliau mengajarkan kita, ketika kita ibadah, pandanglah. Ketika kamu ibadah itu pandanglah untuk siapa kamu mendirikan sholat dan kepada siapa kamu memanjatkan doa. Ya, sholat itu diibaratkan kalau bahasanya secara lugha itu adalah doa. Sholat itu Pak adalah secara bahasa itu doa. Kenapa? Karena dari awal kita sholat itu munajat kalau isinya. Dari Fatihah ada munajat, ruku ada munajat. Apalagi di antara dua sujud munajatnya nih. Ya. Bikirli warhamni wajiburni warfa'ani. Itu kan munajat kalau isinya. Ya, itu namanya sholat itu, maka diibaratkan sholat itu adalah doa. Ya. Walaupun kalau kita ngomong setelah kita sholat apa doa, dengan sholat itu tuh Allah sudah tahu. Allah sudah tahu, kehendak kita tuh sudah tahu. Dengan sholat kita tuh Allah sudah tahu kehendak kita. Karena di dalam itu sudah dikatakan, as-sholat itu doa. Sholat itu adalah doa. Nah, jadi makanya di sini dikatakan sama beliau, ketika kamu melakukan ibadah, pandanglah kepada siapa kamu melakukan ibadah dan kepada siapa kamu memanjatkan doa. Ya. Agar apa? Agar kalau kita mikirkan itu ya otomatis, ya Allah, aku nih ibadah kepada Allah, aku memunajat kepada Allah. Madai aku nak main-main, macam itu loh. Ya. Madai hati aku ini masih tidak benar. Padahal kita tahu kita lagi sedang ibadah kepada Allah, kita lagi sedang memunajat kepada Allah. Yang namanya minta, yang namanya berharap kan harus benar-benar, Pak. Kita memohon kepada uang minta bantuan, madai dibarengi dengan main-main. Mana uang nak terima kan? Macam itu loh bahasanya. Itu sama manusia. Kita nak butuh serius kalau nak minta hajat sama mereka. Ya, ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang butuh serius. Hati kita nak benar-benar ibadah tadi, bukan nak mikirkan yang lain-lain. Waktu ibadah ingatkan kita lagi ibadah, hati kita harus benar-benar kepada Allah. Itu maksudnya. Jangan ada yang lain lagi mikirkan, oh ini Allah. Mamano jualan anakku, nah sudah. Mamano keuntungan aku jualan berapa, nah sudah. Ini waktu ibadah mikirkan macam itu sudah dianggap main-main sama Allah. Kenapa? Karena kan kita sudah yakin, Pak. Rezeki sudah Allah tanggung. Kehidupan kita sudah Allah tanggung. Tapi mengapa masih ketika kita ibadah kepada Allah, kita masih ada pikiran seperti itu? Kan jadi tanda tanya. Kita ini sudah yakin Allah memang memberi aku rezeki, Allah sudah nentukan rezeki aku. Tapi ngapa ketika ibadah masih pikirkan? Ya kan macam itu kan? Hujan. Alhamdulillah. Maka di sini beliau mengatakan, ketika kamu ibadah, pandanglah kepada siapa kamu ibadah dan kepada siapa kamu memanjatkan doa. Wastah antunaji maulaka biqalbi ghafil. Maka manulah, kata beliau, ketika kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kamu sedang lupa kepada Allah. Malu. Kita minta sama Allah, tapi kita dalam keadaan
tidak ingat kepada siapa kita minta, kan aneh bahasa kita ini. Ya. Contoh, kita bahas kalau ngomong pakai contoh biar lebih lemah. Ya. Minta sama si fulan, tapi namanya tidak tahu dulu enggak. Minta sama Pak Wali Kota, tapi Pak Wali Kota namanya kita tidak tahu. Bingung enggak? Kan, wong ini kau minta sama Pak Wali Kota, namun dia kau tidak tahu, nah kan aneh-aneh. Ya, itu pun macam itu. Ya, kau lagi minta, tapi kau mintanya tidak benar macam itu loh. Nah, dikabulkan tak? Tidak dikabulkan. Kita mintanya lagi main-main. Ya pastinya dikabulkan kan? Kecuali kita tidak serius sama Allah. Itulah tadi kita belajar dari sekarang. Ketika kita ibadah, mulai hati kita ini mulai main. Oke, ini namanya permainan hati, Pak. Lagi ibadah permainan. Main hati susah tak? Susah main hati. Tapi harus belajar. Oke, jangan bisa main hati manusia baik. Ya, biasanya mainnya hati manusia. Ya, namanya mainnya hati kita tidak bisa dah belajar. Jangan cuma kita bisa main hati wong, hati kita tidak bisa belajar, tak bisa belajar hati kita. Main hati namanya. Oke. Makanya daerah fakir ngomongkan kalau kita main secara zahir, kita pasti bisa kalau. Ibarat kita zahir, kita mungkin yakin aku sudah rukun, sudah syarat aku sudah penuhi, aku kurang lagi. Sikap tadi tanda tanya. Sholat kau sudah dengan hati yang benar belum? Sudah dengan hati yang benar, insya Allah benar ibadah kau. Zahir batin sudah kau benar. Tapi kalau haji kau masih belum main, masih tanda tanya. Ya. Nah di sini dia katakan apa? Wasadir mashuna biwaswasi dunia wa khabar itu syahwat. Oke, ketika kamu ibadah, hatimu dalam keadaan lupa dan jiwamu dalam keadaan ingin memenuhi was-wasnya dunia dan kejelekannya syahwat. Benar tak? Kita ragu-ragu tak? Jujuran deh. Kalau kita ibadah masih ragu-ragu tak dengan rezeki? Masih tak ragu-ragu dengan rezeki? Masih tak kadang tanya-tanya kita? Allahu Akbar. Kiranya kemana? Warung, aku warung. Lupa, siapa belum? Nah, sudah selesai. Belum boleh. Munci apa belum? Belum. Padahal lagi ibadah. Allahu Akbar. Ya Allah, jangan jualan aku sepinya. Tapi untung dah aku laju. Nah, itulah. Nah, itulah memang kadang-kadang. Ridho kalau itu. Nah, alhamdulillah kalau ridho. Nanti besok kalau Kak Ikin jualan PIB. Iya, kan ridho. Ridho. Dengan kamera. Tidak ridho namanya itu. Tidak ridho. Kalau ridho ada nyinggung kamera. Iya. Oh, nah berarti ada tanda-tanda, ada kode itu. Motornya jangan hilang tuh kamu. Barangnya terserah. Barangnya terserah. Itu cepat jadi. Jangan cepat gitu. Jadi balik lagi kepada pembahasan tadi. Oke, ketika kita sholat, usahakan hati kita dan jiwa kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sulit, coba belajar. Oke, waktu kerja kalimat Allahu Akbar itu mulailah belajar. Oke, sudah mulai Fatihah lebih lagi, apalagi sudah mulai rukuk, sujud, itu harusnya lebih kuat lagi kita, hati kita kepada Allah. Maka di sini adalah campukan bahasa kita ini dicampur sama Imam Ghazali. Malulah kalian, kata beliau, kalian meminta kepada Tuhan, tapi dalam keadaan lupa. Itu dicampur sama Imam Ghazali. Dan banyak sudah kejadian kita. Lagi sholat kita masih lupa sama
sama Allah. Kan benar memang macam ini. Lagi sholat tapi pikiran kita tidak fokus sama Allah. Ya, lalai. Tapi untunglah, ya, lalai kita tidak sampai meninggalkan sholat. Ya, hati-hati. Kalau ditolak kebiasaan macam ini, takutnya sudah jadi kebiasaan, tidak bisa khusyuk. Itu takutnya kita di situ. Karena yang namanya kekhusyukan itu timbulnya dari hati, bukan dari masalah rukun syarat tadi. Itu zahirnya zahir kalau benar, insya Allah hati juga benar. Jadi tahapan dulu kita mulai benari syariatnya, baru benari tasawufnya. Syariat benar, insya Allah tasawufnya elok benar. Tapi belajar, bukan cuma ini bukan, tapi belajar kita berusaha semaksimal mungkin makmana supaya hati kita ketika kita lagi sholat, hati ini sudah nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mana caranya? Di sini diajar ke sampai Imam Ghazali. Bukan cuma ngomong baik, kita diajar ke sampai Imam Ghazali. Mana caranya? Kepada waktu kita ibadah sama Allah, kita sudah bisa hati kita ini sama Allah. Mana caranya? Beliau ngajarkan. Wa alam anna Allah Ta'ala muttali'u ala sariratik wa nadhiru ila qalbika wa inna ma yataqabbalu Allah min shalatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawaddu'uka wa tadarru'uka. Ketahuilah, kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada dirimu dan juga memandang kepada hatimu. Jadi ketika kita lagi ibadah tuh, makanya tadi apa kita ngomongkan, rukunnya benar, juga belajar untuk supaya zahirnya benar. Rukun tadi mamano, ketika takbir tangannya mamano, ucapannya mamano, itu benar kan? Ucapan Fatihahnya mamano, cara ruku, cara sujud, cara duduk tahiyat awal, dipelajari. Kalau sudah dipelajari, sudah dimengerti, dipraktekkan. Kalau sudah dipraktekkan, maka kita mulai pula sekarang nambah lagi. Mana Allah melihat hati kita. Syarirotik di sini ialah gerakan-gerakan kita dipandang Allah. Nah, selanjutnya pun dipandang juga hati-hati kita. Bukan cuma gerak-gerakan kita dipandang Allah, hati kita juga dipandang Allah. Karena apa kita sudah banyak menyebutkan tadi. Kita sholat, tetapi pikiran kita kadang kemana-mana. Macam itu sudah kami sebutkan dari awal. Sholat kita benar Pak, secara zahir yang sudah lakukan syarat sama rukun. Nah, tetapi kita tidak bisa bohong nih. Kadang-kadang di dalam sholat kita khusyuk pun tidak ada, suka pun. Dalam waktu satu rakaat pun tidak tahu kita yang mana khusyuk. Kita tidak tahu yang mana khusyuk. Apa rakaat kedua yang khusyuk, apa rakaat ketiga yang khusyuk, apa rakaat yang terakhir yang khusyuk. Dan di sini Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah yang diterima Allah sholatmu itu hanyalah dengan kadar khusyukmu, hadir dirimu, rendah dirimu, kadar kamu. Itu yang dikatakan Imam Ghazali. Maka kita dikatakan, kalau kita tidak bisa khusyuk ibadah, cara yang paling mudah adalah usahakan kita sholat berjamaah. Itu paling mudah Pak. Kalau kita ketika dewean tidak bisa khusyuk ibadah, usahakan kita sholat berjamaah. Agar apa? Agar insya Allah dengan ada salah satu yang waktu sholat berjamaah khusyuk, yang lainnya melok ke semua. Itu kita harapkan. Iya, itu yang kita harapkan. Daripada kita sholat dewean, tapi kita khusyuk, tidak kata yang khusyuk, nah selesai. Bahasa kita cuma melepaskan kewajiban baik. Kalau bisa, kalau memang merasa aku bisa khusyuk, coba berlatih, tidak apa-apa melatih diri. Jangan kita cuman belajar tapi tidak praktek. Melatih ke diri, dapat sekali-sekali melatih ke diri. Bisa dah aku nih khusyuk. Kalau merasa bisa, ya sudah belajar, praktek, habisnya sholat berjamaah. Cuma untuk praktek baik. Jangan kita langsung belaga lagi ngomong, alhamdulillah bisa, sholat dewan terus. Jangan belaga itu.
Tidak juga, itu cuma untuk praktek baik. Ya. Musola ada apa-apa Jangan. Ini cuma untuk latihan baik. Berarti kita ini insya Allah bisa. Tapi lebih bagusnya malah berjamaah. Ya. Menghindari lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah kebiasaan lagi, berarti aku sudah biasa nih. Sholat dewean, kusuk bisa. Sholat di rumah udah selesai kamu. Ya. Susah ngobatinya Pak kalau sudah ketemu macam ini. Sudah merasa hebat bahasa kita. Untuk apa kamu membuat jamaah? Aku sholat dewean kusuk. Kan Ustaz kan ngomong kemarin. Ngomong apa? Kata Imam Ghazali, hanya sholat yang khusyuk, yang hadir hati, diterima sama Allah. Nah, aku sholat dewean bisa hadir hati aku khusyuk. Dari sholat di rumah, kajulah kamu. Belok-belok. Iya. Kalau untuk latihan ada apa-apa, belajar kan. Tapi kalau untuk jadikan kebiasaan jangan. Malah kita sholat jamaah baik. Apalagi dekat ya. Oke, kalau kita ngomong zuhur sama asar baca, ya 3 waktu jangan tinggal. Subuh, maghrib, isya, jangan tinggal. Zuhur sama asar mungkin tidak bisa berjamaah. 3 waktu ini jangan ditinggalkan. Subuh, maghrib, isya, jangan tinggalkan. Ya. Mungkin 2 kita tidak khusyuk kan 2 ekor ini. Zuhur sama asar kan kita tidak khusyuk nih. 3 ekor ini jangan juga tidak khusyuk. Untuk apa ibadah ada khusyuk kalau capek kan. Kita padahal harapan kita ketika kita ibadah kan pengen balasan dari Allah. Pengen dapat hadiah dari Allah. Tapi nyatanya gara-gara kita sholatnya dewean terus, tidak pernah berjamaah, akhirnya harapan tadi sia-sia. Jangan sampai kita gunakan 3 waktu ini untuk mendapatkan hadiah dari Allah. Subuh, maghrib sama isya. Nah, balik lagi kepada pembahasan kita masalah sholat. Wa abudhu fi sholatika ka'annaka taro fa lam takun taro fa innahu yaraka. Nah, ini masalah ihsan. Belajar kita menanamkan dalam hati kita sifat ihsan. Apa sifat ihsan? Ketika engkau ibadah, anggaplah Allah Subhanahu wa taala melihatmu atau kamu melihatnya. Belajar hati kita. Hati kita coba menanamkan sifat ihsan. Ihsan sifat itulah. Kita seakan-akan ibadah ini adalah kita melihat Allah atau Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya namanya kita dilihat. Kalau manusia jangan. Kalau manusia dilihat manusia sudahlah, ada bagus-bagusnya. Ada timbul jelek pula kalau dilihat manusia. Tapi kalau dilihat Allah, timbullah yang namanya kekhusyuan dalam ibadah. Atau dalam kita terasakan, ya Allah, Engkau memandang aku, ya Allah. Kalau kita sudah bisa macam itu, dalam hati kita ini tidak berani untuk macam-macam. Kenapa? Engkau tuh lagi ibadah kepada Allah. Madai kau nak macam-macam, madai kau nak maneng-aneng, madai hatimu tidak benar. Kau lagi dilihat Allah. Kita macam itu kan, bahasanya macam itu. Kita lagi ibadah, kita lagi sedang dilihat Allah. Zat yang menciptakan kita, zat yang memberikan rezeki kepada kita, madai kita berani nak maneng-aneng. Kita macam itu. Kurang ajar kan kalau kita ngomong, kau ini lagi bahasa kita ni? Lagi ibadah sama zat yang menunjuk kau rezeki, sama zat yang menciptakan kau, sama zat yang selalu memandang diri kau. Mari kau nak aneh-aneh kan macam itu. Itu kalau bahas masalah ini Pak, bukan hanya ibadah. Kalau bahas masalah ihsan ini, bukan hanya ibadah, maksiat itu macam itu sebenarnya. Maksiat itu kalau kita sudah sifat ihsan dalam kita ada, maksiat itu sebenarnya tidak berani kita. Mengapa? Kita ibadah baik yang notabene kita tahu bahwasanya itu adalah kebaikan, kita tidak berani untuk aneh-aneh, apalagi kita nak maksiat.
Yang wajib baik itu ada tidak berani nak aneh-aneh, apalagi kita nak maksiat. Oh, itulah kalau sudah ada sifat ihsan, subhanallah. Ya, tidak berani dia nak aneh-aneh lagi. Kalau di hatinya sudah ada sifat ihsan, ya, kita harus belajar. Ya, yang namanya setiap sesuatu itu harus dipelajari, tidak bisa langsung. Aku ada sifat ihsan, hebatnya budak tadi. Ihsan ini berat, sifat ihsan ini berat Pak. Tidak sembarangan wong bisa mendapatkan. Oke, maka ada salah satu cerita seorang guru ngetes anak muridnya Pak. Anak muridnya dites. Apa yang dites? Kata gurunya, aku beri kamu 3 ekor ayam. Sembelih ayam ini di mana tidak ada siapapun yang bisa memandang, siapapun yang bisa melihat. Ini kata gurunya. Ya. Maka 3 murid ini mereka nyari tempat-tempat, ya, tempat-tempat. Ada suka masuk hutan, ada suka naik gunung, ada suka cuman disitulah. Ya. Akhirnya yang budak di pojok gunung, yang budak di hutan, yang budak ini balik lagi sama gurunya. Balik lagi sama gurunya. Nah, mengapa mereka ini diadu? Karena 2 ekor ini melihat si budak ini sangat disayang sama gurunya. Jadi bahasa kita nih irilah sama si budak yang ini tadi. Ngapa diirikan? Karena gurunya memang sangat sayang sama dia, karena ada kelebihan sama si budak ini. Ya. Jadi balik lagi cerita, akhirnya nemui gurunya. Yang nomor 2, nomor 1, guru, aku sudah sembelih ayam ini. Tidak ada satu pun yang bisa lihat aku, guru. Ya, aku nyembelihnya di hutan. Tidak ada siapa pun yang bisa melihat. Yang di luar tadi di gunung, naik gunung kan. Balik ngomong lagi sama gurunya, wahai guru, aku sudah sembelih ayam ini, yang mana tidak ada yang melihat satupun. Yang ketiga, datang bawa ayam dalam keadaan hidup. Bingung, nah kau tak nurut sama guru. Kata guru tadi kan suruh sembelih yang tidak ada yang melihat satupun. Apa kata budak tadi? Memang kalian nyembelih ayam-ayam kalian di tempat tidak ada satupun yang melihat kalian lakukan itu. Tapi ingat, aku tidak nyembelih ini karena ada satu zat yang dimanapun aku melihat, dimanapun beliau melihatku. Zat itu melihatku. Jadi itulah akhirnya dikatakan sama gurunya, inilah yang membuat aku sayang sama si murid ini, karena di dalam hatinya sudah tertanam sifat ihsan. Ya, padahal sembelih kan halal. Sembelih halal, tidak haram kan. Tapi omongan gurunya tadi yang membuat dia langsung paham. Tidak ada satupun yang lihat. Padahal dimanapun kita berada, Allah Subhanahu Wa Taala mandang kita. Makanya kalau kita ada sifat ihsan, nak maksiat pun tidak bakalan berani. Karena sudah merasa aku ini dipandangi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib baik, kita tidak berani main-main, apalagi yang aneh-aneh kan macam itu. Itu hebatnya sifat ihsan, subhanallah. Kita belajar nanamkan sifat ihsan di dalam hati kita masing-masing. Nah, di sini juga dikatakan, ya tadi sudah dibelajarkan sama beliau untuk menanamkan sifat ihsan. Nah, ini ada juga kata beliau, ya Allah na'udzubillah, falam yahdur qalbaka walam taskun jawaraka wa hadzal qusur ma'rifataka bi jalalillahi ta'ala. Nah, ya Allah na'udzubillah. Apa kata beliau? Kalau hatimu tidak bisa hadir ketika ibadah dan anggota tubuhmu tidak bisa tenang dalam ibadah, maka inilah kata beliau, kekurangan pengetahuanmu tentang besaran Allah Subhanahu Wa Taala. Memang macam itu kan kita kan? Ya, kita ini masih kurang yakin, benar tak? Ya, kita ini masih kurang
yakin kepada Allah, benar niat. Makanya tadi ketika kita ibadah masih pikirannya ke dunia, ya. Dan contoh lain lagi kita buka. Ketika kita sedang keluar dari rumah ke pasar, apa yang kita niatkan? Apa yang kita niatkan? Dari rumah ke pasar, dari rumah keluar nyari duit, apa yang kita niatkan? Hah? Nyari rezeki. Rezeki sudah linjau loh. Kan bahasanya macam itu kan? Iya. Kita nyari rezeki. Bukan nyari rezeki, nyari ridho Allah. Rezeki sudah ditanggung. Ya kan, kita macam itu sudah salah kan? Ya, rezeki kita sudah ditanggung. Bentuk ikhtiar kita ini adalah nyari ridho Allah. Ya, bukan nyari rezeki. Rezeki sudah pasti ada yang Allah berikan sama kita. Ya, jadi kalau kita keluar, Oma mulai niat kita dari sekarang. Aku keluar ini ya Allah nyari ridho Engkau ya Allah. Ya, kita nyari keluar itu untuk nafkahi anak bini kan adalah bentuk kita mendapatkan pahala dari Allah. Oke, kalau nyari rezeki sayang niat. Oke, betul. Ya Allah aku keluar nyari rezeki ya Allah. Oke, kalau kita tak keluar sudah ninjau rezeki belum kita, Pak? Sudah. Nah, iya. Sudah. Cuman bentuk ikhtiar baik. Jadi ubah niat. Ubah niat kita. Jangan aku keluar nak nyari rezeki, bukan. Aku keluar nak nyari ridho Engkau ya Allah. Agar bagus. Ya, kalau nyari rezeki sudah sampai situ kamu dapat rezeki, belum tentu kamu dapat ridho Allah. Jangan macam itu. Sayang Jadi kita mulai besok kalau keluar rumah lagi nyari duit, niatkan pertama, ya Allah aku keluarin nak nyari ridho Engkau ya Allah. Nyari ridho Rasul Engkau ya Allah. Karena aku menjalankan kewajiban aku sebagai suami nyari nafkah untuk anak bini. Itu. Jangan nyari rezeki lagi, Pak. Kita bangun melek mata, sudah diberi rezeki sama Allah. Ya, pagi-pagi sudah dibikini kopi, pagi-pagi sudah dibikini sarapan. Rezeki bukan? Sudah, kamu tidak nyari rezeki lagi. Pagi-pagi sudah dapat rezeki juga. Oke, jadi kedua tadi hanya minta nyari ridhonya Allah. Oke, memang kita kadang-kadang memang di situ lah kesalahannya. Oke, tapi itu hal yang wajar kan, kita memang ikhtiar kita memang ngomongannya kita nyari rezeki. Memang macam itu manusiawi, tidak bisa kita nyalakan, tidak, itu memang manusiawi. Kita keluar memang untuk nyari duit. Oke, tapi sekarang ubah niat kita, apa niat teman. Jangan keluar ya Allah aku nak nyari duit ya Allah, aku nak nyari rezeki ya Allah. Jangan, sayang. Ya. Kalau sudah Allah ridho, Pak, apa itu? Ya, tidak nyari rezeki kamu datang lewat rezeki kamu. Kalau sudah dapat ridho Allah. Ya, jadi belajar kita mulai niat kita dari ubah. Aku keluar nak nyari ridho Engkau ya Allah. Oke, belajar kita ubah nih niat. Jadi hati-hati di sini ya. Hati-hati. Kalau kita lagi ibadah tidak bisa hadir hati kita. Badan kita masih goyang sana, goyang sini. Tapi masih sholat di sini. Oh, kayak kapal. Jangan, udah goyang aku. Jangan, mau goyang negeri. Kecuali sholat subuh perlu diperhatikan, ngapung goyang-goyang tak. Kalau sholat subuh macam-macam goyang-goyang, ngantuk. Aduh, goyang-goyang, ngantuk subuh. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya goyang-goyang, karena tanya. Ya ini ilmunya dari mana goyang-goyang sholat? Itu loh. Kan di sini kan kata beliau, walam taskun jiwaraka, dan dirimu tidak tenang ibadah. Ya, anggota tubuhmu tidak tenang, masih tidak tenang goyang-goyang. Ya, kalau kita khusyuk kan otomatis ngantuk, Pak.
Ya, apalagi kalau imamnya bacanya bagus. Ya, tapi nangis-nangis. Kalau goyang-goyang nangis-nangis ya wajar. Disumpukan kan nangis goyang-goyang tidak apa-apa. Jaluri kan. Hah? Jaluri. Sakitan. Kalau nangis sampai goyang-goyang kan itu kan Kalau- sesuatu yang wajar. Kalau tua jadi Ustaz. Nah, itulah tadi goyang-goyang. Ilmunya dari mana goyang-goyang itu? Ya, syariat tidak ngajarkan kita goyang-goyang. Oke. Syariat tidak ngajarkan kita sholat goyang. Oke. Syariat ngajarkan kita sholat mantap. Kenapa kita suruh mantap? Karena kita sedang ibadah kepada Allah. Oke. Kalau goyang-goyang nanti kan tidak benar gitu. Ibadah tidak serius. Oke. Cak budak kecil ya kamu. Budak kecil goyang-goyang kan? Oke. Apa wajar budak kecil itu masih main-main dia sholat? Dia kan belum wajib. Kalau kita nih udah wajib masih ada goyang-goyang. Iya, aneh-aneh kan? Hah? Ya, sudah balik wajib. Ya, itu apa goyang-goyang? Yang jadi pertanyaan tuh, itu apa goyang-goyang? Itu loh yang jadi pertanyaan. Ya, dalilnya apa? Bisa goyang-goyang sholat kamu? Karena ngomongkan, ini goyang-goyang lebih khusyuk. Nian, goyang-goyang lebih khusyuk. Perasaan kalau goyang-goyang tidak nambah khusyuk. Goyang-goyang ini nanti kenapa? Mungkin pening atau mungkin ngantuk. Kan macam itu dua pening, kalau pening kan mungkin goyang-goyang. Mulai namanya bawaan pening kan, mungkin goyang-goyang. Wajah bawaan pening. Ini tidak pening, tidak ngantuk, goyang-goyang. Nah, lajulah. Tidak tahu dari mana itu. Jangan kita meloi orang-orang yang aneh-aneh lah dalam sholat. Jangan. Kita meloi yang sudah diajarkan. Hati kita tenang, jiwa kita juga tenang. Jangan sampai seperti itu. Nah, di sini diajarkan lagi sama beliau, ya. Waqadar ana rajulan sholihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaika liya'lama kaifa sholataka. Nah, kalau kita pengen sholat kita khusyuk, coba kita belajar dari sekarang. Imam Ghazali mengatakan paling kecil itu, ya, di rumah kalau kita sholat, ya, mengatakan dalam diri kita ada budak yang lagi nyingok kau sholat. Budak kecil lagi nyingok sholat. Mana kau nak main-main macam itu loh. Belajar seperti itu dari kecilnya Pak. Caranya, aku nak main-main. Ada budak nih, budak kecil ini nyingok aku waktu sholat. Mana aku nak main-main. Nah, otomatis kan ada rasa gitu. Kalau aku main-main, otomatis budak ini nyingok aku. Agak takarannya kamu yang disalahkan. Kenapa kamu menyalahkan aku, Ustaz? Bapak kami lagi macam itu, salahnya goyang-goyang. Nah, kata bapak kamu. Salahnya bapak kamu. Ya aku nyingok bapak sholat. Bapak kalau sholat di rumah goyang-goyang. Nah sudah, bapak kamu kata aku. Ya itulah tadi. Kita semuanya apa? Kalau kita sholat di rumah kadarnya macam itu. Ya kalau kita nak main-main tuh, kalau kita nak tak benar ibadah, ada budak ini lagi nyuruh ya aku sholat. Kalau aku tak benar sholat, misalnya dia mela aku tempuan. Macam itu loh rasanya. Ya, memang kan macam itu. Budak kecil kan, nyingoi wong tuanya. Kalau wong tuanya benar ibadah, dia melak benar. Kalau wong tuanya tak benar ibadah, dia udah melak benar. Salahnya siapa? Salahnya di kamu, agak katanya. Ya, abah sholat kemarin aku juga apa kamu sholat? Tahu-tahu Ustaz dekat kedua. Boleh tak Ustaz? Ya, tidak boleh. Nah, aku apa ketawa-tawa? Nah, lantak kan. Salahnya dia apa? Iya, apa kemarin macam itu Ustaz? Di dekat kedua dia ketawa-tawa dewe. Nah, anak meluk sholat, jadi dekat kedua ketawa dewe. Dari mana kamu itu? Mungkin apa belajar sama Ustaz? Nah, Ustaznya kan, padahal tidak ngajari. Iya. Jadi itu tadi. Ya, kalau kita pengen sholat kita khusyuk, kalau dari rumah belajarnya macam itu. Ketahuilah bahwasanya kalau kamu sholat, ya, ada anggota keluarga mau melihat kamu, maka otomatis sholat kita bakalan benar. Tidak main-main lagi. Karena kita kan mikirkannya langkah panjangnya. Kalau aku tidak benar ibadah, anak aku nyinggung aku,
Agar anak aku tidak benar sholat, cucung aku, nengok anak aku sholatnya tidak benar, melok. Nah sudah tempuan 10 alkohol. Dari anak ke cucung, hari ke cicit, ya, itu sudah di kuburan. Disalahkan siapa? Nah, almarhum kakek ngajar ke apa aku macam ini. Ada cucung yang ngomong, cucunya ngomong, nyai aku ngajarkan aku macam ini, aku melok abahku melok kakeknya. Nah, kamu perempuan, ya, dari kuburan akhirnya habis-habisan kenal juga. Budak yang salah kita kenal perempuannya. Itu tak paling belajar sedikitnya kalau kita pengen khusyuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya lagi kalau kita nak belajar khusyuk, ya. Di sini kita katakan dalam hati kita, katakan dalam hati kita, apa kita katakan? Ya nafsu ala tastahina man khalaqaka wa maulaka. Wahai nafsu yang jelek, apakah kau tidak malu kepada yang menciptakanmu dan Tuhanmu? Katakan pada hati kita. Ketika hati kita tidak benar, hati kita tidak tenang, mulai ucapkan dalam diri kita dewek, wahai hatiku, wahai jiwaku, wahai nafsu yang jelek, apakah kau tidak malu ketika kau ibadah kepada Zat yang menciptakanmu dan Tuhanmu? Ya. Katakan bala diri kita yang tidak di dalam hati. Katakan dalam hati kita, wahai jiwa yang jelek, ya nafsu wahai jiwa yang jelek, apakah kau tidak malu kepada Tuhanmu dan yang menciptakanmu kalau kau ibadah tapi tidak benar? Dalam sholat, Iya, Kalau dalam sholat mau. Tidak apa-apa. Kalau kita masih pikiran sono sini, mulai ucap dalam hati kita. Ya. Pikiran kita kan udah itu apa niat kita? Tidak apa-apa. Ya, bukan niat. Hadirkan dalam hati, bukan niat. Hadirkan dalam hati kita. Wahai jiwa yang jelek, apakah kau tidak malu kepada Zat yang menciptakanmu dan Tuhanmu? Agar apa gunanya? Kalau kita merasa malu, benar-benar ibadah. Jangan nak main-main, itu loh maksudnya. Ya, ngajarkan hati kita supaya kalau kita ibadah itu benar-benar. Hati itu benar kan, hati itu bersihkan. Jangan banyak pikiran-pikiran dunia waktu sholat, itu loh maksudnya. Habis sholat kamu pikiran dunia terserah. Ya, tidak ada masalah. Ya, habis sholat penting intinya. Dalam sholat hilangkan dulu, macam itu loh maksudnya. Jangan dalam sholat, luar sholat pikiran dunia kalau jangan. Ya. Nah, itulah. Allah alam bisawab. Ya, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang, masih di bab masalah sholat. Ya, masya Allah kita ini bukan cuma ngajar ke zahir kita, ajarkan batin kita. Karena kita sama